Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai syiar Islam, tentu tidak bisa lepas dari peran seorang ulama. Salah satu ulama yang terkenal dalam mensiarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ialah Syekh Subakir. Dalam catatan sejarah yang diambil historyofjava.com dari berbagai sumber, Syekh Subakir adalah putra Syekh Jamaluddin Syah Jalal atau Syekh Jamaluddin Kubro. Beliau lahir di tanah Persia atau Iran tanggal 20 Ramadan tahun 787 Hijriah. Kisah perjalanan Syekh Subakir ke Indonesia bermula dari Raja Rum atau Turki, Sultan Muhammad I yang memerintahkan beberapa ratusan muslim yang berjumlah 9 ulama untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Menurut beberapa sumber, Syekh Subakir wafat di Persia tahun 1462 Masehi dan dimakamkan di sana. Namun, petilasan yang kemudian diyakini makam Syekh Subakir juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berikut akan kami sajikan karomah yang dimiliki oleh Syekh Subakir yang kami rangkum dalam video berikut. Namun, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol lonceng agar sobat tidak ketinggalan info seputar Islam yang akan kami sajikan dalam video kami selanjutnya. Pertama, anggota Wali Songo generasi pertama. Syiar Islam di tanah Jawa tentunya tidak bisa lepas dari peran Wali Songo. Namun, tahukah sobat, sebelum Wali Songo yang sudah kita kenal dalam mensiarkan agama Islam, terdapat 9 wali generasi pertama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Salah satu Wali Songo generasi pertama tersebut ialah Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir atau Syekh Maulana Muhammad Al-Bakir. Namun bagi orang Jawa sulit untuk mengucapkan nama asli beliau, maka dipanggillah dengan nama Syekh Subakir. Wali Songo generasi pertama berada di tanah Jawa karena mendapatkan perintah dari Sultan Muhammad I sebagai Raja Rum dari Kesultanan Turki Utsmani yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kedua, memiliki keahlian meruqyah dan menyucikan daerah yang angker dan keramat. Raja dari negeri Rum atau Sultan Muhammad I memberikan tugas secara langsung kepada Syekh Subakir untuk menjamah tanah Jawa. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa, sudah beberapa kali utusan dari Arab mendatangi tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam mengalami kegagalan. Disebabkan orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaan lama dengan tokoh gaibnya yang masih sangat menguasai bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa. Sultan Muhammad I meminta agar Syekh Subakir menumbali atau mensucikan dari jin jahat yang menghuni tanah Jawa saat itu. Tujuannya agar para wali yang lainnya dapat menyebarkan agama Islam dengan baik dan tanpa gangguan jin jahat atau pengaruh magis di tanah Jawa. Ketiga, mempunyai gelar Al-Bakir. Syekh Subakir mendapat gelar Al-Bakir yang berarti membelah bumi. Gelar ini sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh beliau. Arti membelah bumi dalam konteksnya adalah sebuah pengibaratan atas keilmuan dan keistimewaan yang dimiliki Syekh Subakir dalam menaklukkan tanah Jawa dari gangguan jin jahat dan energi negatif lainnya. Keempat, ahli dalam tasawuf dan ilmu ruqyah. Syekh Subakir ahli dalam bidang agama, terutama penguasaan ilmu batin atau tasawuf hingga ilmu ruqyah. Ilmu tasawuf membahas soal-soal yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti, sementara ilmu ruqyah bisa dikatakan ilmu yang mampu mengobati segala penyakit, baik medis maupun non-medis, melalui pembacaan ayat suci Al-Quran. Keahlian tersebut membuat Syekh Subakir mampu menaklukkan jin jahat dan menyebarkan agama Islam dengan baik di tanah Jawa. Kelima, menguasai ilmu ekologi alam atau lingkungan. Kemampuan yang dimiliki Syekh Subakir terkait ilmu ekologi adalah larangan membuat sumur di kawasan Bukit Gunung Tidar, Magelang. Alasannya karena Bukit Tidar yang masih berupa hutan belantara. Dengan memperhitungkan daya resap air dan daya turun tanah, larangan membuat sumur bertujuan agar sumber mata air yang ada di bawah tidak menjadi kering. Selain itu, di dalam Gunung Tidar terdapat sumber mata air besar yang apabila salah dalam membuat lubang sumur dapat menyebabkan banjir besar yang bisa menenggelamkan penduduk sekitar. Itulah sebabnya sumber mata air di kawasan Gunung Tidar dulu sempat ditutup menggunakan salah satu tombak Syekh Subakir. Beliau memberi ajaran kepada penduduk sekitar agar tidak membuat sumur. Mitos tersebut masih ada hingga sekarang. Keenam, dapat berbicara dengan jin dan binatang. Kemampuan berbicara dengan jin juga dimiliki Syekh Subakir, dikarenakan Syekh Subakir harus mengusir jin jahat atau pengaruh negatif dalam menaklukkan tanah Jawa. Tentu beliau menguasai bahasa jin untuk berinteraksi dengan jin yang dihadapinya. Kemampuan tersebut menunjang keberhasilan Syekh Subakir dalam mengusir jin jahat dan pengaruh negatif yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Selain mampu berbahasa dengan jin, beliau juga fasih dalam menggunakan bahasa binatang.
Ketujuh, menanam paku gaib agar Pulau Jawa tidak berguncang. Menurut beberapa sumber yang diperoleh aliansi rakyatnews.com, dahulu tanah Jawa kondisinya masih labil. Banyak gempa terjadi, bahkan Pulau Jawa terasa berguncang. Akhirnya, Syekh Subagir menaklukkan keganasan Pulau Jawa tersebut dengan mengalahkan jin jahat dan beliau menanam sebuah paku gaib agar Pulau Jawa tidak berguncang. Konon ada 3 paku yang ditanam oleh Syekh Subagir. Salah satu paku gaib tersebut konon berada di wilayah Magelang. Setelah paku ditanam, maka Pulau Jawa sudah stabil. Kepala dari paku yang digunakan untuk memaku Pulau Jawa tersebut akhirnya menjadi sebuah gunung yang kemudian dikenal sebagai Gunung Tidar. Gunung yang terletak di pinggir selatan kota Magelang yang kebetulan berada tepat di bagian tengah Pulau Jawa memiliki bentuk seperti kepala paku. Karenanya, Gunung Tidar dikenal luas sebagai Pakuning Tanah Jawa. Namun sekali lagi, ini hanyalah legenda yang beredar di masyarakat sekitar yang dihimpun aliansi rakyatnews.com. Demikian 7 karomah yang dimiliki Syekh Subagir. Apabila sobat akhwan ingin menambahkan ataupun ingin meninggalkan kesan, silahkan berikan tanggapan sobat di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video karomah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di channel ini kita akan bercerita banyak hal tentang asmara, opini, kemudian horor, dan lain sebagainya.